Cara mendaftar akun baru IKM pada platform KMDK. Klik tombol Daftar Baru. Pilih daftar anggota sebagai IKM. Masukkan alamat email aktif. Masukkan username IKM. Dan buat kata sandi akun. Lakukanlah konfirmasi dengan mengetik kembali kata sandi yang telah dibuat. Klik tombol verifikasi "Saya bukan robot". Jika semua telah terisi, klik tombol Buat akun. Selanjutnya, akan muncul dashboard profil akun IKM yang telah dibuat. Lengkapi profil dengan menekan tombol profil IKM. Masukkan nama IKM Anda. Pilih komoditi yang sesuai dengan IKM Anda. Dan kemudian lengkapi semua data yang wajib terisi. Pastikan semua sudah terisi dengan sesuai. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda mendapatkan akses berbagi postingan pada forum yang terdapat pada platform. Klik posting topik. Masukkan judul, pilih kategori, dan tulis topik yang ingin Anda bagikan. Lalu klik verifikasi "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol submit. Selanjutnya pada halaman user, Anda juga dapat merubah atau update profil IKM Anda. Jangan lupa klik tombol save untuk menyimpan perubahan. Selamat datang di platform atau website dari e-klinik desain merek kemasan.kemenperin.go.id. Berikut merupakan tutorial atau cara mendaftar akun baru IKM pada platform KMDK. Klik tombol Daftar Baru. Pilih daftar anggota sebagai IKM. Masukkan alamat email aktif. Masukkan username IKM. Dan buat kata sandi akun. Lakukanlah konfirmasi dengan mengetik kembali kata sandi yang telah dibuat. Klik tombol verifikasi "Saya bukan robot". Jika semua telah terisi, klik tombol Buat akun. Selanjutnya, akan muncul dashboard profil akun IKM yang telah dibuat. Lengkapi profil dengan menekan tombol profil IKM. Masukkan nama IKM Anda. Pilih komoditi yang sesuai dengan IKM Anda. Dan kemudian lengkapi semua data yang wajib terisi. Pastikan semua sudah terisi dengan sesuai. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda mendapatkan akses berbagi postingan pada forum yang terdapat pada platform. Klik posting topik. Masukkan judul, pilih kategori, dan tulis topik yang ingin Anda bagikan. Lalu klik verifikasi "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol submit. Selanjutnya pada halaman user, Anda juga dapat merubah atau update profil IKM Anda. Jangan lupa klik tombol save untuk menyimpan perubahan.
Selamat datang di platform atau website dari e-klinik desain merek kemasan.kemenperin.go.id. Berikut merupakan tutorial atau cara mendaftar akun baru IKM pada platform KMDK. Klik tombol daftar baru. Pilih daftar anggota sebagai IKM. Masukkan alamat email aktif. Masukkan username IKM. Dan buat kata sandi akun. Lakukanlah konfirmasi dengan mengetik kembali kata sandi yang telah dibuat. Klik tombol verifikasi "Saya bukan robot". Jika semua telah terisi, klik tombol buat akun. Selanjutnya, akan muncul dashboard profil akun IKM yang telah dibuat. Lengkapi profil dengan menekan tombol profil IKM. Masukkan nama IKM Anda. Pilih komoditi yang sesuai dengan IKM Anda. Dan kemudian lengkapi semua data yang wajib terisi. Pastikan semua sudah terisi dengan sesuai. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda mendapatkan akses berbagi postingan pada forum yang terdapat pada platform. Klik posting topik. Masukkan judul, pilih kategori, dan tulis topik yang ingin Anda bagikan. Lalu klik verifikasi "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol submit. Selanjutnya pada halaman user, Anda juga dapat merubah atau update profil IKM Anda. Jangan lupa klik tombol save untuk menyimpan perubahan. Selamat datang di platform atau website dari e-klinik desain merek kemasan.kemenperin.go.id. Berikut merupakan tutorial atau cara mendaftar akun baru IKM pada platform KMDK. Klik tombol daftar baru. Pilih daftar anggota sebagai IKM. Masukkan alamat email aktif. Masukkan username IKM. Dan buat kata sandi akun. Lakukanlah konfirmasi dengan mengetik kembali kata sandi yang telah dibuat. Klik tombol verifikasi "Saya bukan robot". Jika semua telah terisi, klik tombol buat akun. Selanjutnya, akan muncul dashboard profil akun IKM yang telah dibuat. Lengkapi profil dengan menekan tombol profil IKM. Masukkan nama IKM Anda. Pilih komoditi yang sesuai dengan IKM Anda. Dan kemudian lengkapi semua data yang wajib terisi. Pastikan semua sudah terisi dengan sesuai. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda mendapatkan akses berbagi postingan pada forum yang terdapat pada platform. Klik posting topik. Masukkan judul, pilih kategori, dan tulis topik yang ingin Anda bagikan. Lalu klik verifikasi "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol submit. Selanjutnya pada halaman user, Anda juga dapat merubah atau update profil IKM Anda. Jangan lupa klik tombol save untuk menyimpan perubahan.
Selamat datang di platform atau website dari e-klinik desain merek kemasan.kemenperin.go.id. Berikut merupakan tutorial atau cara mendaftar akun baru IKM pada platform KMDK. Klik tombol daftar baru. Pilih daftar anggota sebagai IKM. Masukkan alamat email aktif. Masukkan username IKM. Dan buat kata sandi akun. Lakukanlah konfirmasi dengan mengetik kembali kata sandi yang telah dibuat. Klik tombol verifikasi "Saya bukan robot". Jika semua telah terisi, klik tombol "Buat akun". Selanjutnya, akan muncul dashboard profil akun IKM yang telah dibuat. Lengkapi profil dengan menekan tombol profil IKM. Masukkan nama IKM Anda. Pilih komoditi yang sesuai dengan IKM Anda. Dan kemudian lengkapi semua data yang wajib terisi. Pastikan semua sudah terisi dengan sesuai. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda mendapatkan akses berbagi postingan pada forum yang terdapat pada platform. Klik posting topik. Masukkan judul, pilih kategori, dan tulis topik yang ingin Anda bagikan. Lalu klik verifikasi "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol submit. Selanjutnya pada halaman user, Anda juga dapat merubah atau update profil IKM Anda. Jangan lupa klik tombol save untuk menyimpan perubahan. Selamat datang di platform atau website dari e-klinik desain merek kemasan.kemenperin.go.id. Berikut merupakan tutorial atau cara mendaftar akun baru IKM pada platform KMDK. Klik tombol daftar baru. Pilih daftar anggota sebagai IKM. Masukkan alamat email aktif. Masukkan username IKM. Dan buat kata sandi akun. Lakukanlah konfirmasi dengan mengetik kembali kata sandi yang telah dibuat. Klik tombol verifikasi "Saya bukan robot". Jika semua telah terisi, klik tombol "Buat akun". Selanjutnya, akan muncul dashboard profil akun IKM yang telah dibuat. Lengkapi profil dengan menekan tombol profil IKM. Masukkan nama IKM Anda. Pilih komoditi yang sesuai dengan IKM Anda. Dan kemudian lengkapi semua data yang wajib terisi. Pastikan semua sudah terisi dengan sesuai. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, Anda mendapatkan akses berbagi postingan pada forum yang terdapat pada platform. Klik posting topik. Masukkan judul, pilih kategori, dan tulis topik yang ingin Anda bagikan. Lalu klik verifikasi "Saya bukan robot". Kemudian klik tombol submit. Selanjutnya pada halaman user, Anda juga dapat merubah atau update profil IKM Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh partisipan yang telah hadir. Dan izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat PLT Direktur IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan, Bapak Rifki Yuswandi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Hartono selaku PLH Direktur IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ibu Anisyah SSI APT MP selaku Direktur Standarisasi Pangan Olahan. Yang kami hormati pengelola rumah kemasan seluruh Indonesia dan seluruh sobat-sobat IKM yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di hari Selasa 18 Oktober 2022. Bersama-sama kita dapat berkumpul secara Zoom dalam webinar hari ini bertema informasi nilai gizi dan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Label kemasan adalah informasi yang menjadi pertimbangan penting bagi konsumen dalam memilih suatu produk. Oleh karena itu, penting sekali bagi produsen dan pelaku IKM untuk menyajikan informasi yang baik, benar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari nilai gizi serta klaim produk pangan. Lebih serunya lagi, webinar ini terbuka untuk seluruh sobat IKM tanpa harus mendaftar, dan pastinya sobat IKM juga yang ikut akan mendapatkan e-sertifikat serta materi webinar secara gratis. Luar biasa sekali kan Bapak Ibu, Sobat IKM seluruhnya. Begitu banyak kemudahan serta fasilitasi yang Kemenperin berikan kepada Sobat IKM agar terciptanya IKM-IKM yang berkualitas, totalitas, dan pantas go global. Baik, sepertinya sobat-sobat sudah tidak sabar lagi, tapi mohon izin sebelum kita memulai, saya akan membacakan tata tertib webinar kita kali ini. Sobat IKM dipastikan menulis nama serta instansinya, mematikan mic atau memute selama webinar berlangsung, meng-on-kan kamera, serta mengisi link absen yang sudah dibagikan di dalam kolom chat. Dan ini yang lebih menarik, akan ada giveaway atau hadiah yang luar biasa untuk seluruh sobat-sobat IKM yang aktif bertanya. Jadi, sobat-sobat harus fokus mengikuti webinar kita hari ini, lalu bertanya aktif dan dapat giveaway dari Kemenperin. Mengapa webinar kali ini penting Sobat IKM ikuti? Karena kemasan merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam suatu bisnis pangan. Selain fungsi primernya sebagai pelindung, produk kemasan merupakan sarana bagi produsen untuk berkomunikasi dengan konsumen. Direktorat IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan atau Ditjen IKMA berupaya terus menjalin sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas kemasan produk IKM. Webinar yang dilaksanakan hari ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian webinar kemasan tahun 2022 yang masih terus akan berlangsung untuk tema-tema menarik serta narasumber-narasumber yang berkompeten. Informasi jadwal webinar akan kami informasikan melalui media sosial IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan dengan IG IKM PFBB. Dan untuk mengawali acara kita pada siang ini, seluruh hadirin dimohon mengambil sikap sempurna karena bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu para seluruh hadirin, sobat-sobat IKM, sudah tadi awal saya beritahukan bahwa akan ada giveaway menarik, yaitu berupa GoPay sebesar 100.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. 2 diantaranya adalah penanya yang paling aktif di kolom chat, serta 1 pemenang yang beruntung nanti akan bertanya secara langsung. Boleh di raise hand nanti ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah bersama kita akan mendengarkan sambutan dari PLT Direktur IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan, Bapak Rifki Yuswandi, yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Direktur IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan, Bapak Budi Hartono. Selamat siang Pak Budi, apa kabar? Selamat siang Mbak Indah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Pak, tetap salam sehat, salam semangat terus ya Pak. Ya. Baik, dan segala hormat untuk waktu kami persilakan. Baik, yang saya hormati Direktur Standarisasi Pangan Olahan BPOM, Ibu ya. Selamat siang Ibu. Yang juga saya hormati para pengelola dan fasilitator rumah kemasan di Indonesia. Dan yang saya hormati tim klinik desain merek Dirjen IKMA serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur pada siang hari ini atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar informasi nilai gizi dan klaim pada label dan iklan pangan olahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, industri kecil menengah memegang peranan penting dalam penguatan struktur industri dan turut mendorong perekonomian nasional. Dengan populasi IKM saat ini yang berjumlah 4,4 juta unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 66% lebih dari total tenaga kerja industri, serta kontribusi IKM sebesar 21,47% dari total nilai output industri, mana hal tersebut menunjukkan bahwa IKM yang besar memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan. Namun demikian, dalam hal kontribusi PDB masih perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak dalam pembinaan, penguatan dan pemberdayaan IKM, karena akan memberikan efek domino positif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, produk IKM di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar dalam memenuhi pasar dalam negeri dan juga pasar ekspor. Berkenan dengan hal tersebut, maka diharapkan IKM telah memiliki kesiapan dan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas, membangun branding, melakukan adaptasi, memperkuat inovasi, serta mampu membaca tren dan kebutuhan pasar dalam upaya mendorong daya saing produk sehingga dapat bersaing untuk memenangkan pasar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah menjadi keniscayaan kemasan merupakan salah satu unsur penting penambah daya saing suatu produk. Pengembangan kemasan produk saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia industri secara umum. Dahulu, kemasan hanya terbatas untuk melindungi dan mengawetkan produk. Namun, selain itu juga dapat mempermudah produk untuk dibawa terkait dengan efisiensi. Namun, seiring dengan perkembangan industri, fungsi kemasan tidak hanya bersifat sebagai protektif, tetapi bertambah luas untuk fungsi promotif. Kebutuhan dan inovasi saat ini menjadikan fungsi kemasan juga bagian penting dalam membangun identitas suatu produk. Suatu perusahaan harus membangun konsep produk dan identitasnya sehingga masyarakat bisa dapat menilai produk tersebut. Nah, tampilan luar produk atau kemasan merupakan hal yang sangat penting. Kemasan menjadi cerminan atau gambaran produk yang akan didapatkan oleh konsumen dan menjadi parameter awal bagi konsumen untuk menentukan
kualitas produk, dan sedikit banyak mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Sebaik atau sebagus apapun produk yang ditawarkan, namun tidak dikemas secara baik, maka akan sulit untuk dapat diterima di pasar. Sejalan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan mengingat pentingnya kemasan untuk mendukung daya saing produk IKM, maka kami akan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas kemasan produk IKM. Dalam rangka memberikan solusi bagi IKM dalam penguatan mutu dan kemasan produk, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian telah membentuk klinik desain merek dan kemasan, atau biasa yang disebut KDMK, sejak tahun 2003 untuk membantu IKM dalam pemilihan bahan kemasan yang sesuai dengan produknya, pemilihan teknologi kemasan, pembuatan desain kemasan, pembuatan label kemasan sesuai peraturan yang berlaku, dan memfasilitasi bantuan cetak kemasan kepada IKM. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021, KDMK mulai meningkatkan peran menjadi hub bagi IKM dan klinik maupun rumah kemasan di daerah. Karena dalam menjalankan fungsinya, KDMK juga didukung oleh 25 rumah kemasan di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia dan akan terus bertambah. Berkaitan dengan hal tersebut, Bidikma terus berupaya untuk memperkuat peran KDMK sebagai fasilitator dalam mendorong kemasan bagi produk IKM melalui pengembangan platform digital e-kemasan yang akan mengintegrasikan seluruh informasi yang ada terkait dengan kemasan produk dan menjadi hub untuk mempertemukan IKM, rumah kemasan, penyedia bahan, dan teknologi kemasan. Juga sebagai hub dari seluruh stakeholder yang terkait dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Platform e-kemasan ini telah di-launching pada Desember 2021 dan dapat diakses melalui website dengan alamat e-klinikdesainmerekkemas.kemenperin.go.id. Melalui platform tersebut, maka para stakeholder diharapkan dapat saling bertukar informasi dan bersinergi untuk menciptakan daya saing IKM. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas kemasan produk IKM, Bidikma terus berupaya mengedukasi IKM ataupun fasilitator pada rumah kemasan yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kegiatan pendampingan, latihan, dan webinar seperti yang dilaksanakan pada hari ini, baik dalam hal teknis maupun update peraturan terkait kemasan. Pada kesempatan kali ini, Bidikma bekerjasama dengan BPOM akan membahas hal yang paling krusial dalam suatu kemasan, yaitu informasi pada label. Label kemasan pada pangan olahan merupakan media informasi yang memuat keterangan tentang pangan, sehingga sudah seharusnya memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Tetapi masih sering kita lihat di pasaran bahwa masih terdapat label yang mencantumkan hal atau klaim yang berlebihan atau menyamarkan sesuatu sehingga memberikan makna yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi IKM maupun fasilitator kemasan untuk mengetahui bagaimana menyusun label yang bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, tim KDMK di Bidikma, terutama para narasumber yang hadir pada siang hari ini, yaitu Ibu Anisyah sebagai Direktur Standarisasi Pangan Olahan BPOM, dan kami berharap ke depannya kualitas kemasan produk IKM akan semakin baik, informatif, dan menerapkan standar yang berlaku sehingga memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Budi atas sambutannya luar biasa, dan mohon izin Bapak Ibu seluruh hadirin partisipan yang sudah bergabung, dengan segala hormat kembali saya akan mengulang kembali tata tertib webinar kita hari ini agar berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Bapak Ibu seluruh partisipan, Sobat IKM dipastikan menuliskan nama serta instansinya
Lalu dengan segala hormat untuk mematikan mic atau memute, kecuali nanti kalau bertanya ya, agar terciptanya webinar hari ini berjalan dengan lancar. Dan meng-on-kan kameranya, serta kembali mengisi link absen yang sudah dibagikan di dalam kolom chat. Oke, setuju semua ya? Agar webinar kita hari ini berjalan tentunya dengan sukses, dengan lancar seperti yang bersama kita harapkan. Oke, dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan mendengarkan paparan materi oleh narasumber yang luar biasa hari ini yang sudah bersama dengan kita, Ibu Anisha, SSI APTMP, selaku Direktur Standarisasi Pangan Olahan BPOM. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Anisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah, Pak Budi. Siang Ibu, gimana kabarnya? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu Bapak juga sehat ya. Amin. Harus selalu sehat, tetap semangat Ya. begitu ya Bu. Mohon izin Bu, sudah siapkah paparan materinya hari ini? Siap. Baik, dengan segala hormat kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu MC, Bu Indah Permata. Ini saya baca di name ini Bu ya. Mudah-mudahan benar. Bu. Ya, yang saya hormati Pak Budi Hartono selaku PLH ya. PLH Direktur ya dari Kemenperin. Terima kasih Pak atas undangannya pada siang hari ini kepada Badan POM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan tim yang telah mengundang kami karena ini kesempatan yang sangat kami apresiasi tadi dari paparan pengantar baik Bu Indah maupun Pak Budi itu memang benar adanya ya Pak ya, begitu terjadi perubahan fungsi dari kemasan itu sendiri yang memang nyatanya sekarang menjadi dominan sebagai media promosi gitu. Nah, dan satu hal juga yang memang menyikapi dari terjadinya di tataran masyarakat itu banyak juga pencantuman label-label informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kami sangat berterima kasih Pak mengapresiasi kegiatan hari ini karena sudah dilakukan kolaborasi bersama untuk kita sama-sama mengedukasi para stakeholder. Yang pastinya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada rapat siang hari. Semoga ini kita bisa melakukan sharing diskusi terkait materi yang saya akan sampaikan. Tadi Pak Budi menarik yang disampaikan Pak bahwa dibentuk klinik rumah kemasan ini saya sangat apresiasi jujur. Karena apa? Karena selama ini kalau saya coba melakukan pendampingan ke UMKM selaku peran Badan POM ya Pak ya, terutama ke UMKM itu kadang miris melihat perbedaan desain kemasan antara produk impor yang masuk dengan produk lokal. Saya seringkali memberi hal ini sebagai contoh kepada para UMKM. Saya bawa produk dari Thailand, produk impor ya kita beli di pasar gitu ya, dengan produk lokal. Produknya sama-sama nih, produk keripik nangka contoh. Kita lihat, dari desain saja itu sudah terlihat perbedaan yang mencolok, kesan pertama yang kita dapat gitu, dari kemasannya nih. Desainnya, kemasan yang digunakan, belum ke produk. Padahal kalau kita yakini produk Indonesia nggak kalah saing dari sisi kualitas ya, produknya ya. Makanannya ya, misalkan keripik pisang atau nangka tadi. Tapi karena desainnya yang begitu menarik dari produk impor itu, kesan pertama yang tertangkap konsumen adalah ini produk lebih bagus gitu. Walaupun belum dirasa dalamnya gitu, tapi dilihat desain kemasan, bentuk kemasan, gambar dan segala macamnya yang akhirnya itu memberi kesan produk ini lebih bagus. Padahal belum tentu kualitas produknya. Nah itu hal sederhana. Oleh karena itu keberadaan yang tadi Bapak sampaikan klinik rumah kemasan luar biasa Pak. Kami sangat apresiasi dan ini harapannya Badan POM dengan Kemenperin ini bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mendampingi para UMKM di bidang pangan olahan khususnya. Karena memang kendala yang salah satu dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana mereka bisa mendesain produk dengan baik dan
dan berkualitas ya pastinya, karena kan tujuan utama kemasan adalah menjaga kualitas produk tetap bagus gitu, selain juga untuk promosi. Baik, izin saya share screen ini. Kebetulan pada siang hari ini saya ditugaskan untuk fokus menyampaikan informasi nilai gizi nih Pak Budi. Padahal kalau bicara label itu banyak ketentuan yang perlu dipahami secara umum dulu, tapi semoga sih materi ini pernah disampaikan ya, terkait ketentuan yang wajib dicantumkan pada label dan sebagainya. Itu kan informasi umum yang wajib diketahui oleh para yang membuat desain gitu ya, termasuk pelaku usaha. Tapi kesempatan siang hari ini saya akan fokus sesuai dengan yang ditugaskan kepada kami terkait informasi nilai gizi dan klaim yang mungkin selama ini seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang ada. Saya share screen, mudah-mudahan bisa tampil dengan baik gambarnya. Apa sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah Ibu. Sudah ya, baik. Ya, jadi siang hari ini mudah-mudahan ini tidak membuat jenuh, karena ini materi kalau buat orang yang tidak berkecimpung di bidang pangan ini agak mengernyitkan dahi, tapi mudah-mudahan paparan saya bisa mudah dicerna oleh Bapak Ibu sekalian ya, karena ini kaitannya adalah memahami regulasi yang ada. Baik, di kesempatan ini saya akan menceritakan dulu dasar hukum pastinya, karena semua regulasi yang ada di Indonesia bergerak dari dasar hukum tersebut. Yang berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang informasi nilai gizi itu seperti apa, dan saya juga akan fokus juga menjelaskan informasi nilai gizi untuk UMKM, karena memang kami di Badan POM sangat aware dengan pertumbuhan UMKM yang perlu dikawal gitu ya kesiapannya, sehingga kami fasilitasi regulasi informasi nilai gizi atau singkatnya nih ING, informasi nilai gizi untuk para UMKM di bidang pangan olahan. Dan yang nanti akan saya juga jelaskan terkait klaim yang boleh di dalam pangan itu apa saja. Ya. Nah, yang pertama dasar hukum ini memang yang mendasari kami menyusun regulasi teknis terkait pelabelan untuk ING dan klaim ini adalah dari Undang-Undang Pangan dan produk peraturan turunannya, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan. Di dalamnya itu diatur secara lebih maksudnya lebih teknis dibanding undang-undang ya, tentang pengaturan label dan iklan pangan. Nah, kami sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Undang-Undang Pangan dan PP 69 ini, Badan POM diamanahkan untuk membuat regulasi yang lebih teknis lagi terkait label pangan olahan. Jadi kita sekarang bicaranya lagi pangan olahan nih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau bicara komoditi ada yang di obat, ada yang di obat tradisional, kosmetik dan sebagainya ya. Dan ini peraturan ini juga kami buatkan beberapa peraturan teknis lainnya yang mendukung, yaitu peraturan Badan POM nomor 26 ini, sebagaimana ini ya saya tayang, peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2021 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Jadi informasi nilai gizi ini tertuang dalam peraturan khusus ya di Badan POM. Nah, selain itu terkait dengan klaim, kami juga sudah menuangkan dalam bentuk peraturan Badan POM tahun 2022 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Badan POM begitu concern dengan perkembangan UMKM, kami pun menyusun satu regulasi yang berisi tentang pencantuman ING untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UMK, usaha mikro kecil. Ini kami tuangkan, nanti saya jelaskan apa bedanya dengan peraturan ING secara umum gitu ya. Dan selain itu juga produk turunan dari peraturan ini, kami menyusun keputusan Kepala Badan POM tahun 2021 tentang penambahan jenis, deskripsi, nilai kandungan gizi, takaran saji untuk pangan-pangan yang diproduksi oleh UMK yang wajib mencantumkan ING. Jadi kami menyusun satu pedoman, suatu regulasi yang mana nanti para UMKM tinggal mengambil informasi nilai gizi yang tertuang di dalam regulasi tersebut. Nah ini kita pahami dulu Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana sih ketentuan tentang informasi nilai gizi itu sendiri gitu ya di label. Jadi mungkin saya mau
ini dulu deh. Cuma ini saya bisa interaktif ya, kalau kayak seperti ini pengennya sih interaktif dengan Bapak Ibu sekalian, bertanya ya. Informasi nilai gizi itu yang mana sih di dalam label? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mencermati produk beredar pangan ya, dicermati, itu ada kotak yang seperti ini nih. Kotak yang tertuang di label ini adalah informasi nilai gizi, atau kita sebutnya ING. Ya, saking ada yang tidak paham dibilangnya ing gitu ya. Tapi sebenarnya menyingkatnya adalah ING. Jadi ini yang ada di label produk dicermati ini adalah informasi nilai gizi atau ING. Nah, di dalam regulasi yang dituangkan dalam Per BPOM tadi tentang ING, bahwa pencantuman tentang kandungan gizi itu wajib sifatnya di label pangan olahan. Jadi wajib ya Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa menjadi wajib? Karena kita tahu tabel informasi nilai gizi ini punya peranan penting untuk hubungannya ke konsumsi makanan yang memang perlu diperhatikan oleh tiap konsumen. Karena kita tahu konsumen punya kebutuhan masing-masing berbeda. Misalkan yang menderita diabetes pasti akan sangat aware dengan atau akan sangat peduli dengan kandungan gula yang ada di produk itu, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa ada 3 komponen bahan yang bisa berpengaruh besar terhadap penyakit tidak menular. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ini saya nggak bisa interaktif ya, Bu Indah, padahal kalau di forum luring mungkin bisa saling menjawab gitu ya. Nah, ini GGL, gula, garam, lemak, itu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap penyakit tidak menular. Gula bisa berdampak terhadap penyakit diabetes, penyakit tidak menular ya. Terus juga garam bisa berpengaruh terhadap hipertensi, gitu ya. Terus lemak, ini juga GGL, gula, garam, lemak. Lemak berpengaruh terhadap penyakit yang kaitannya ke kolesterol dan pembuluh darah, seperti itu. Jadi konsen terhadap penyakit tidak menular ini menjadi penting keberadaan tabel informasi nilai gizi. Seperti itu. Nah, di dalam regulasinya memang dikatakan bahwa produk-produk pangan olahan itu wajib nyantumin ING gitu ya. Jadi sifatnya wajib Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu ditanamkan atau dipahami. Nah, sekaitan dengan itu di dalam ini juga sama, di dalam peraturan Badan POM, beberapa peraturan terkait informasi nilai gizi ini ditekankan kembali bahwa ING wajib loh dicantumin di label seperti itu ya. Nah, ING itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita mencermati definisinya, ini adalah daftar kandungan zat gizi dan non gizi yang ada di pangan olahan tersebut yang akan dijual kepada masyarakat dengan format-format yang sudah ditetapkan. Nah, ini contohnya dilihat di sisi kiri ya, yang bergerak-gerak ini. Ini adalah info daftar kandungan zat gizi. Nah, untuk kewajiban ini ada yang dikecualikan Bapak Ibu sekalian, nggak harus mencantumkan informasi nilai gizi di labelnya. Apa itu? Nah, ini penting juga dipahami nih oleh Bapak Ibu yang mungkin nanti akan menjadi fasilitator dalam mengawal para UMKM untuk mendesain suatu produk yang misal seperti itu. Nah, produk-produk ini tidak wajib mencantumkan informasi nilai gizi apa aja. Yang pertama, kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk, serbuk, celup itu termasuk seduhan herbal itu tidak perlu mencantumkan informasi nilai gizi. Air minum dalam kemasan juga tidak perlu mencantumkan ING ini. Air soda, herba dan rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan BTP. Jadi bahan-bahan ini atau jenis pangan ini tidak perlu mencantumkan informasi nilai gizi. Seperti itu ya. Jadi dipahami ya Bapak Ibu sekalian bahwa ini nggak perlu loh. Kalau saya memproduksi teh, jadi nggak wajib. Tapi kalau mau ya mangga. Tapi kan memang kenapa ini bahan-bahan ini dikecualikan karena kita tahu dari kandungannya itu memang tidak akan bersignifikan memberi peningkatan zat gizi atau penurunan zat gizi itu sendiri gitu ya. Jadi intinya memang nggak menjadi concern gitu ya. Nah, ada juga yang dilarang. Jadi nggak cuma yang dikecualikan, boleh loh kamu nggak pakai ING, tapi ada yang dilarang. Yang dilarang itu adalah minuman beralkohol, karena akan jadi misleading gitu ya. Minuman beralkohol ada informasi nilai gizinya ini dilarang dicantumkan. Nah,
Berikutnya, tata cara ini penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana ya cara nyantuminnya? Terus atau begini deh pertanyaannya, apa aja informasi yang dituangkan di dalam tabel ING ini, gitu ya? Yang pertama adalah takaran saji. Takaran saji ini dituangkan di dalam ini sambil dicermati tabel ini isinya ya, memuat takaran saji. Takaran saji itu apa? Jumlah pangan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan. Ini ada satuannya, bisa satuan metrik ya, misalkan gram gitu ya, atau ukuran rumah tangga, atau gabungan nih satuan metrik dan ukuran rumah tangga itu jadi satu, misalkan 5 gram terus dibilangnya satu bungkus misalkan seperti itu, atau 1 sendok teh gitu ya, yang sesuai untuk pangan olahan tersebut. Jadi kenapa takaran saji penting? Karena ini akan berpengaruh terhadap angka-angka yang tertuang nanti gitu. Takaran saji sekali makan. Jadi satu produk itu kan kadang takaran sajinya lebih kecil dari berat produknya ya. Misalkan produknya ini 100 gram, tapi takaran saji untuk bisa sekali makan cukup 50 gram, berarti separuhnya dari yang ada di kemasan gitu. Jadi takaran saji penting untuk dicantumkan untuk tahu nanti kalau di dalam sekali makan itu berapa kandungan zat-zat gizi ini yang akan saya konsumsi gitu. Ini penting informasi itu. Yang kedua adalah jumlah sajian. Nah, tadi saya katakan kita bersimulasi bahwa oh ya di produk ini ada 100 gram, terus tapi takaran saji untuk ibaratnya tuh kalau ini porsi gitu ya, porsi sekali makan 50 gram, berarti jumlah sajiannya berapa Bapak Ibu sekalian? Jadinya berarti 2 kali gitu ya, dari kemasan itu ada 100, berarti ada dua kali sajian gitu. Nah, ini menunjukkan di sini berapa sajian di tiap kemasan itu. Jadi kalau tadi kita simulasi di sini takaran sajinya 20 gram. Terus di sini jumlah sajiannya 5. Berarti ini produk ini berapa gram nih Bapak Ibu sekalian? Bisa ada yang tulis di chat nggak? Pertanyaan saya. Ini kan ditulisannya gini, takaran sajinya 20 gram. Di produk yang lagi kita diskusikan ini ternyata dia ada 5 sajian di kemasannya. Berarti ada berapa gram produk itu beratnya? Mungkin bisa sambil ada yang mau sharing gitu ya, silakan di Zoom bisa di apa namanya diketik gitu ya, berapa sih sajiannya. Ini saya susah juga melihatnya ya, padahal inginnya bisa lihat proaktif. Baiklah, nanti nah itu jadi di sini kalau kita cermati berarti produk ini adalah beratnya 5 kali 20 gitu. Ada berapa? 5 kali 20 100 gram gitu ya. Jadi di dalam produk ini ada 100 gram berat kemasannya. Nah, apalagi informasi yang tertuang di dalam tabel informasi nilai gizi adalah zat gizi yang wajib dicantumkan di sini nih. Di poin ini yang di kotak warna pink ya. Zat gizi apa saja yang wajib dicantumkan? Yang pertama adalah informasi energi totalnya. Energi ini hubungannya ke kalori ya. Jumlah kalori yang dikonsumsi gitu. Terus lemak totalnya, lemak jenuhnya, proteinnya, karbohidratnya berapa, gula dan garamnya berapa. Jadi memang yang wajib dicantumkan itu hubungannya ke seputar tentang GGL tadi. Ya, gula, garam, lemak, tambahan informasi intinya adalah protein, karbohidrat, dan energi. Itu yang wajib dicantumkan di tabel informasi nilai gizi. Ini wajib nih. Mau produk apa aja nih wajib nyantumin ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah di sisi sebelah kanannya ada persentase angka kecukupan gizinya gitu. Nah, ini isinya adalah persentase kontribusi zat gizi ini dalam satu sajian. Jadi bicaranya persajian ya kalau baca judulnya, persajian, jumlah persajian. Jadi kalau tadi bicara produk ini berarti di 20 gram ini berapa kandungan lemaknya gitu ya. Nah, ini kita cermati, berarti ini adalah persentase kontribusi zat itu di dalam sajian yang kita makan sekali makan ini. Satu sajian gitu ya. Ini dibandingkan dengan jumlah kebutuhan dalam sehari. Jadi contoh seperti ini nih. Kita lihat lemak totalnya di produk ini kita dari sekali makan yang sajiannya 20 tuh 5% sudah kita dapat lemak total untuk kebutuhan sehari. Berarti kalau dari satu kemasan tadi isinya 5 kan ya Bapak Ibu sekalian. Berarti kita kalau makan sampai habis ini produk yang beratnya 100 gram, kita udah dapat berapa lemak total coba?
5 dikali 5. 25% lemak total sudah kita dapat dari produk ini. Itu baru makan ini loh, satu produk ini, belum makan yang lain gitu. Jadi pentingnya kita mencermati informasi nilai gizi itu akan tahu kebutuhan kita udah makan apa aja ya dalam sehari ini. Nah, kita bisa mengukur itu, terutama yang punya penyakit tidak menular tadi harus menjaga betul. Misalkan saya punya diabetes, saya punya hipertensi, saya harus mengurangi konsumsi garam. Ini sangat hati-hati dengan mencermati informasi nilai gizi ini ya, persentasenya dicermati. Itu seperti itu persentase AKG. Nah, di bawah dalam tabel informasi nilai gizi itu ada catatan kaki. Tulisannya seperti ini. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, memang tergantung, tapi yang dituangin ini adalah yang rata-rata ditetapkan oleh Kemenkes ya di dalam angka kecukupan gizinya. Nah, catatan kaki ini memuat informasi itu, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut ke bentuk dari tadi saya kealingan sama ininya. Bentuk dari sepertinya nggak hang. Bentuk dari tabelnya seperti apa sih? Nah, karena di dalam desain kemasan itu variatif ya, bentuk kemasan tuh ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, kami sangat akomodatif. Dalam regulasi ini kita susun format pencantuman itu menyesuaikan bentuk kemasan, bukan menyesuaikan bentuk kemasan, menyesuaikan dengan luas permukaan label. Jadi kalau bicara kemasan itu kan nempel juga label ya di dalamnya. Ada yang kemasannya besar tapi labelnya kecil gitu. Tapi ada juga yang label sama kemasan sama gitu ininya luasnya gitu. Nah, ini kami coba akomodasi dalam regulasi ini. Jadi format pencantuman berdasarkan luas permukaan label. Nah, untuk yang luas permukaan labelnya cukup besar, lebih dari 100 cm persegi, itu formatnya harus berupa format vertikal yang berdiri. Gitu ya. Vertikal, manjang gitu ya, ke bawah. Bukan ke samping, tapi ke bawah. Ini kalau luas permukaannya lebih dari 100 cm persegi labelnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga mengakomodir untuk yang luas label kurang dari 100 cm persegi. Ini bisa berupa horizontal, menggunakan format horizontal ini. Itu ya, tabular kita menyebutnya. Atau bisa linear. Linear ini nggak berupa kotak-kotak, tapi dia langsung narasi aja jadi satu, dideretin gitu ya. Informasi nilai gizi, takaran saji sekian-sekian, dan seterusnya dalam bentuk narasi linear seperti ini. Itu untuk yang kurang dari 100. Nah, untuk yang luas permukaan kurang dari 30 kan kita tahulah sekarang produk pangan itu variatif banget bentuknya. Ada yang kecil-kecil. Nah, untuk yang label kurang dari 30 cm persegi ya, itu contohnya nih di pangan olahan yang dijual curah, misalkan itu termasuk di dalamnya adalah yang dijual curah, ini pencantuman ING-nya itu bisa berupa tuh di barcode pada wadah. Jadi dibikinin aja itu di barcode seperti ini, nanti kalau di-scan itu keluar format yang utuhnya seperti ini, yang format vertikal ataupun horizontal gitu ya. Nah, untuk yang dijual dalam kemasan sekunder, jadi kemasan kecil-kecil terus dikemas lagi sekunder, itu dicantuminnya pada kemasan sekunder gitu, atau pada web atau pada 2D barcode juga seperti itu. Nah, untuk yang menggunakan botol kaca yang bisa digunakan kembali, returnable, ini menggunakan format linear atau 2D barcode. Jadi seperti ini, yang linear atau yang 2D barcode ini. Nah, jika hanya mengandung zat gizi tertentu, misalkan minuman nih, minuman berperisa atau yang ditambah gula saja gitu ya, teh manis misal, itu dapat menyantumkan zat gizi tertentu saja yang kita tahu di dalamnya itu hanya terkandung misalkan energi sama gula total gitu. Jadi bisa dicantumin seperti ini nih, di contoh gambar. Energi total sekian kilokalori, gula total sekian gram per mili gitu ya. Per mili berapa gitu ya. Nah, ini bisa dicantumkan di tutup botol dan sebagainya untuk yang botol kaca yang bisa digunakan kembali.
Seperti itu, karena kan ini botolnya akan digunakan kembali ya Bapak Ibu sekalian, jadi pencantumannya bisa ditutup botolnya. Ya, lanjut. Nah, kami juga mengakomodir bentuk-bentuk format ING untuk per jenis pangan yang memang spesifik diatur. Ini contohnya, ini yang spesifik ya, berarti kalau tidak disebutkan secara spesifik ikut aturan yang umum tadi. Ini untuk produk keperluan medis khusus. Ini contohnya yang untuk makanan untuk penderita penyakit tertentu gitu ya. Terus juga MPASI, pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini juga ditetapkan tabelnya khusus nih, ada aturannya sesuai ketentuan yang berlaku. Formula bayi, formula lanjutan, formula pertumbuhan, minuman khusus ibu hamil, ibu menyusui. Ini punya format sendiri dia, karena akan sangat spesifik komponen di dalamnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus juga untuk pangan olahan yang wajib fortifikasi, misalkan minyak goreng gitu ya, yang wajib fortifikasi vitamin. Nah ini juga formatnya khusus nih, dia nggak seperti yang tadi umum disampaikan, awal saya sampaikan, dia fokus pada zat-zat yang difortifikasi saja, gitu ya. Ini contohnya di tepung terigu nih, kan tepung terigu juga masuk pangan yang wajib fortifikasi. Terus pangan olahan yang dianjurkan dikonsumsi dengan pangan olahan lain, ini juga sama. Ini juga ada. Jadi karena dia dikonsumsi dengan pangan lain, ya ini informasinya, ini contoh ya, sekarang mungkin kalau Ibu Bapak melihat di pasaran, ada yang sereal ditambah susu gitu ya. Di sini diinfokan tuh, yang dijual satu paket, nah, seperti itu. Ini dicantumkan di sini. Kalau yang ditambah sereal dengan susunya, jadi berapa kandungan gizinya gitu ya. Itu bisa ditambahkan di sini. Terus untuk pangan olahan antara, ini misalnya minyak goreng gitu ya, atau yang kayak tadi tepung terigu, itu kan dia produk antara ya, nggak langsung, kita nggak pernah makan minyak goreng kan, kita nggak pernah makan tepung terigu mentah-mentah gitu kan, pasti ada proses gitu ya, atau dia ditambah dengan pangan-pangan lainnya misalkan. Nah itu ini ada ketentuannya juga. Seperti itu, jadi yang spesifik untuk pangan tertentu ya. Nah berikutnya untuk format ING untuk bahan olahan yang ukuran kemasannya kurang dari 1 takaran saji. Nah ini seringkali ada nih produk-produk yang takaran sajinya tuh harusnya dia 100 gram, tapi dia jualan kemasannya yang 50 gram gitu. Jadi kan cuma separuh dari takaran saji, nggak sampai 1 gitu ya. Nah itu juga ada ketentuannya. Dia harus mencantumkan tabel ING-nya per kemasan dia. Gitu. Jadi sekemasan dia itu dapat berapa. Nanti kalau dia ngeklaimnya 1 takaran saji kan jadi terkesan besar, padahal ini cuma separohnya misalkan kayak gitu. Jadi yang harus dicantumkan adalah per kemasannya, berat kemasan yang dia jual itu. Nah kaitan yang masih dengan informasi nilai gizi, kami memfasilitasi kebutuhan industri pada saat mereka ingin, tadi kan Pak Budi sempat bilang ini label ini atau kemasan ini sekarang jadi ajang promosi nih gitu. Nah itu seringkali mereka mau nampilin di bagian depan tuh label informasi nilai gizi, tapi bukan di belakang, tapi di depan. Itu namanya front of pack ya, yang tampil di bagian depan. Nah itu kami coba fasilitasi pencantuman ING pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca di bagian depan itu sifatnya adalah sukarela. Jadi tidak wajib. Yang wajib itu yang di belakang, yang di tabel tadi. Tapi kalau yang di depan itu sukarela. Nah, itu bisa mencantumkan di bagian depan, tapi ada yang dikecualikan. Yang nggak boleh nyantumin yang di bagian depan itu apa itu? Formula bayi, formula lanjutan, MPASI, dan produk keperluan medis khusus. Karena ini memang mereka pakai, kalau yang PKMK itu pakai resep, jadi nggak perlu ada informasi yang bagian utama, karena semuanya diresepkan oleh dokter. Nah, yang di bagian utama ini, yang dimuat adalah ini, informasi GGL. Jadi kalaupun boleh di depan adalah informasi GGL, karena sekarang ini kita sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya, tentang pesan kesehatan, GGL ini penting untuk kita cantumkan di label produk. Salah satunya adalah di depan ini FOP, kita menyingkatnya FOP, front opaque gitu, yang ditampilkan di depan ya, yang jelas terlihat. Nah itu informasinya terkait gula, garam, lemak, energinya, lemaknya, garamnya, gulanya, itu yang wajib dicantumkan. Seperti ini nyantumin, jadi ditarik dari tabel tadi, ditampilin di bagian depan, di quote gitu.
dituangkan secara spesifik GGL ini, gula, garam, lemak. Berapa kadarnya, miligramnya, berapa persennya, seperti itu. Itu ya. Terus ada juga yang dituangkan itu adalah ini dia. Kami memfasilitasi logo pilihan lebih sehat. Jadi kami sangat menyadari bahwa ini akan men-challenge para pelaku usaha untuk memproduksi produk-produk yang lebih sehat. Kami sehingga fasilitasi pencantuman logo ini. Logo ini adalah dicantumkan berupa seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Pilihan lebih sehat dibandingkan produk sejenis bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Jadi memang ini membandingkan produk yang sejenis. Nah, ini kami sudah fasilitasi sejumlah 20 jenis pangan yang boleh mencantumkan logo pilihan lebih sehat. Dan pastinya harus terpenuhi profil gizinya. Karena dia misalkan minuman, dia itu kadar gulanya jauh lebih kecil daripada produk umum minuman sejenis lainnya gitu. Nah, dia akan ada tulisan ini. Jadi ini sebenarnya menjadi pilihan preferensi buat masyarakat, untuk pilihan masyarakat ya. Nah, itu apa aja jenis pangannya, ini dia yang sudah kami fasilitasi. Jadi ada 20 jenis pangan yang telah ditetapkan profil gizinya. Kalau dia terpenuhi, dia bisa menyantumkan logo pilihan lebih sehat. Itu ya, dari mulai minuman, mie instan, susu bubuk, keju, es krim, yogurt, minuman bubuk, minuman coklat, makanan pencuci mulut berbasis buah, minuman sereal, oatmeal, sereal siap santap, granola, crackers, produk bakery, roti-roti ya, sambal, kecap kedelai, makanan ringan siap santap, dan olahan kacang. Ini yang kami sudah fasilitasi, dan ini kami akan terus lakukan perluasan-perluasan jenis pangannya. Itu. Nah, berikutnya, oh ya, Ibu MC nanti mohon diinfo saja waktunya buat saya, karena ini materi memang cukup banyak, jadi saya mencoba menyampaikan dengan sejelas mungkin supaya tercerna dengan baik. Jadi kalaupun tidak selesai ya nggak apa-apa ya, yang penting terinfo yang inti-inti ya. Baik, saya lanjut dulu. Mohon infonya kalau memang waktunya sudah habis. Siap. Ya. Siap Ibu, silakan. Saya lanjut. Nah, ini informasi nilai gizi untuk UMKM. Nah, ini dia yang tadi saya katakan bahwa kami sangat sadar UMKM banyak yang teriak dibilang pada saat harus mencantumkan label informasi nilai gizi. Waduh Bu, ini biaya Bu, harus uji segala macam. Kami aja untuk bisa produksi biayanya sangat terbatas, apalagi harus dengan uji produknya gitu ya. Nah, itu banyak keluhan seperti itu. Akhirnya kami buatkan satu peraturan yang isinya adalah informasi nilai gizi yang bisa di-quote atau yang bisa diambil oleh para pelaku usaha mikro kecil. Angka-angkanya bisa diambil tanpa harus menguji lagi di lab. Gitu ya. Tapi dengan catatan harus sama persis produknya itu dengan yang kami tuangkan di regulasi gitu ya. Jadi di dalam peraturan Badan POM tentang UMK ini ada 2 nih. Nanti Bapak Ibu bisa googling sendiri atau download ya di website Badan POM. Itu ada 2 peraturan tentang ING untuk pangan olahan yang diproduksi UMK. Nah, di dalamnya itu ada pencantuman tabel informasi nilai gizi itu dibuktikan selama ini kan harus dengan hasil analisa ya. Jadi kalau tadi bicara di awal-awal, itu semua yang dicantumin di tabel itu harus dibuktikan dengan hasil analisa. Gitu. Dan seringkali UMKM tidak sanggup untuk melakukan itu, sehingga kami buatkan regulasinya yang dimana pelaku usaha itu tinggal ambil angka-angkanya. Gitu. Di dalamnya kami mengatur deskripsi dari jenis pangan ini ada 163, Bapak Ibu sekalian. Jenis pangan yang bisa diambil angka-angka informasi nilai gizinya di peraturan ini. Harus sama persis ya, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan. Di sini di listing tuh jenis pangan apa yang boleh, yang sama dengan peraturan ini, silakan. Misalkan keripik pisang asin. Oh iya, saya produksi keripik pisang asin. Berarti saya bisa dong ya ngambil informasi nilai gizi di peraturan ini. Emang enggak, sepanjang deskripsinya sama. Dia produk buah yang dibuat dari buah pisang, diiris tipis dan digoreng, dengan atau tanpa penambahan garam, bumbu, dan atau perisa. Nah, jenis pangan ini yang jumlahnya ada 163 ini sudah kami pilih-pilih memang ini diproduksi oleh UMK. Gitu. Sehingga kami fasilitasi ini. Nah, di dalam regulasi ini kita tuangkan nilai kandungan gizi di masing-masing produk ini. Contoh tadi keripik pisang asin. Kita tuangin energi totalnya sekian, lemaknya sekian. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ambil, tapi nggak tinggal ambil aja, nanti ada perhitungannya di belakang, cara ngitungnya gimana. Gitu ya.
Dan di sini juga ada takaran sajinya. Ini kita ambil contoh deh keripik pisang asin gitu ya. Di sini tuh ditetapin tuh angka-angka zat gizinya. Di sini ditetapin juga takaran sajinya. Jadi tinggal dilihat aja. Oh iya, kalau gitu saya takaran sajinya pakai yang 20 deh. Gitu ya. Karena di sini range-nya adalah 20 sampai 40. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat memudahkan para UMKM. Nah, sekarang kita simulasi. Gimana cara menggunakan peraturannya ini. Satu hal sebagai informasi Bapak Ibu, kami membuatkan satu aplikasi cetak ING Mandiri untuk memudahkan pelaku usaha cara mengakses regulasi. Jadi tinggal masukin data produknya, nanti tinggal keluar tuh informasi nilai gizi yang bisa dicantumin di label. Karena seringkali banyak nih pelaku usaha merasa gimana cara ngitungnya ya gitu. Nah, itu nanti akan kami buatkan aplikasinya dan sebentar lagi akan di launching ya oleh Badan POM. Nah, ini kita ambil contoh satu ini. Cek kesesuaian, pertama adalah jenis dan deskripsi pangan olahan. Tadi saya bilang, pastiin sama ya dengan yang tertuang di regulasi gitu. Di sini contoh pempek lenjer. Di sini dituangin deskripsinya. Yang disebut pempek lenjer itu apa? Yaitu produk yang dibuat dari lumatan daging ikan segar dan atau surimi. Jadi pastiin produk saya pakai apa ya? Oh ya sama ikan segar kok gitu ya. Terus ditambahin tepung, air garam dengan atau tanpa bahan pangan lain, dibentuk bulat memanjang, mengalami proses perebusan dengan atau tanpa pembekuan, bisa langsung dikonsumsi bersama cuko. Nah, pada saat sudah sama, oh sama nih dengan produk saya, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan data ini untuk dicantumin di label seperti itu. Pasien sesuai gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya setelah kita dapat pastikan produknya sama, yang berikutnya adalah tentukan takaran saji pangan olahannya. Nah, tadi takaran saji itu juga tertuang di dalam regulasi ini, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ya, berikutnya adalah menentukan takaran saji produk kita. Jadi produk yang tadi ya, empek-empek tadi, di dalam regulasi ini ditetapkan juga takaran sajinya itu udah dikasih aturan juga. Jadi tinggal ngikut aja nih Bapak Ibu. Oh ya 100 sampai 200. Oh ya saya mau bikin produk empek-empek jualannya itu 200 gram. Tapi saya mau takaran sajinya 100 aja. Jadi satu kemasan ini sebenarnya bisa 2 kali makan gitu. Nah itu kita ikutin, dituangkan di dalam perhitungan nanti. Oh ya saya akan jual. Ini di sini saya ngambil contoh yang tertuang saja ya di sini ya. Di sini produk pempek lenjer tadi saya produksi 400 gram. Isinya 10 buah. Berarti ada satu buahnya itu beratnya 40 gram ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti kalau satu kali konsumsi saya biasanya makan 3 nih. Jadi tadi berapa satu takaran sajinya? 3 kali 40. Tadi kan satu beratnya 40 gram ya pempeknya. Berarti kalau makan 3 sekali makan itu berarti beratnya 120 gram. Satu takaran sajinya gitu ya. 3 buah. Seperti itu. Jadi dihitung, oh ya takaran saji sekian seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah menghitung takaran saji, kita tetapkan ini ya. Tentukan jumlah sajiannya. Jadi tadi kan produk 400 ya Bapak Ibu sekalian, 400 gram pempeknya ini. Berarti jumlah takaran sajinya berapa ya tadi? 400 dibagi 120. Karena tadi kan kita sudah mengasumsikan satu takaran sajinya kita 120 gram, 3 butir tadi. Berarti produk ini berapa jumlah sajiannya? Ya tinggal dibagi, 400 dibagi 120. Yaitu 3,33. Nah ini dibulatin, pembulatan mendekati angka satuannya ya ke bawah atau ke atas. Jadi kalau 3,33 berarti 3 sajian per kemasan. Seperti itu. Jadi nanti nuangin di tabelnya udah jelas, oh ya nanti jumlahnya 3 sajian per kemasan. Jumlah sajiannya 120. Nah, ini tadi kelipatannya ya, jadi kelipatan satu terdekat, jadi tadi 3,3 berarti lebih dekat ke angka 3 gitu ya, kalau 3,6 baru lebih dekat ke angka 4, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk ini udah dapat nih, berarti takaran sajinya 120, jumlah sajiannya 3. Oh. Nah, berikutnya lanjut, netapin untuk ininya nih, zat-zat gizi yang wajib ini. Ini di dalam peraturan itu sudah tertuang, ini dia. Ada tertuang, ini kita ambil dari peraturan Bapak Ibu sekalian.
oh pempek lenjer itu energi totalnya sekian nih. Ini per 100 gram ya. Jadi diperhatiin ini per 100 gram. Kita tetapin memang dengan aturan secara general per 100 gram. Tinggal disesuaikan dengan yang tadi itu. Yang sudah kita hitung gitu ya. Berarti berapa nilai kandungan gizi produk saya tadi dengan takaran saji 120? Nah, ini ada hitungannya. Hitungannya gampang Bapak Ibu, tinggal dihitung aja nih konversi nih. Tadi beratnya kan 120, takaran sajinya, peraturannya tadi bunyinya 100. Terus tadi angka, saya balik dulu deh. Ini peraturannya bunyinya seperti ini nih Bapak Ibu. 177 itu per 100. Berarti kalau saya 120 berapa? Ya udah tinggal dihitung 120 dibagi 100 dikali 177 ini. Dapat nilai kalorinya ini. Inilah yang dicantumin di label. Tapi pakai pembulatan. Jadi jangan ini dulu pusing dulu ya, tapi memang ini mesti dipahami dikit-dikit gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita lihat, oh ada pembulatan, ada aturan pembulatan clear juga. Jadi kayak gini nih, hasil perhitungannya 213,37. Pembulatannya itu dibulatkan kelipatan 10 terdekat. Jadi kalau seperti ini, jadi 10 terdekat yaitu jadi ke angka 10. Dari 13 ini terdekatnya ke 10 kan, bukan ke 20 gitu ya. Jadi 210. Seperti itu. Ini ada aturannya. Bisa dipelajari. Nanti dengan aplikasi yang kami miliki itu udah otomatis keluar nanti dalam bentuk pembulatan. Jadi akan sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk langsung bisa mencantumkannya di label. Seperti itu. Saya tidak akan bahas satu-satu, tapi seperti itu metode berhitungnya. Nah, berikutnya ngitung persentase AKG-nya gimana? Ini kan baru dapat hasil pembulatannya ya. Kita ngitung persentase AKG-nya. Ini ada perhitungannya dari yang tadi ini contoh lemak total kita lihat 6,30 kan ya di sini. Mana lemak total? Nah, di sini 6 gram. Kita lihat di sini. 6 gram lemak total. Nah, ini dihitung persentasenya 6,3. Yang diambil bukan yang dibulatkan ya, yang ini nih, yang tadi asal nih. Ini dia. 6,30 lemak total. Kita hitung persentasenya. Nah, dari ALG itu nilainya 67. Tinggal dikali 100% dapat nilai segini 9,4. Dan itu ada pembulatan lagi ke satu terdekat. Jadi kalau 9,4 ya pembulatannya berarti ke bawah nih karena di bawah 50 ya. Jadi ini 9% seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau sekarang agak bingung ya ngitungnya ini memang harus pelan-pelan dipelajari, tapi nanti kami punya aplikasi yang tadi saya bilang memudahkan sekali, tinggal nginput angka-angkanya nanti keluar sendiri by hitungan by aplikasi gitu ya. Tinggal keluar tuh langsung yang seperti ini nih pembulatan. Oh, nyantumin lemak totalnya 9%, garamnya 40% gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya dicantuminnya di label seperti apa ya tadi. Lihat lagi kemasan yang dibikin itu seberapa lebar gitu ya. Pada saat lebarnya tadi kurang lebih dari 100 berarti harus yang vertikal. Yang tadi saya jelasin ya. Jadi ikut aturan seperti itu. Nah, ini contohnya jadi keluar deh nih hasil perhitungannya seperti ini. Yang tadi lemak total 9% gitu ya. Beratnya tadi 6 gram yang ditulisin. Ini semua tadi berbasis dari perhitungan yang ada tadi ya. Bapak Ibu sekalian, takaran saji 120, dalam kurung 3 buah biar lebih clear gitu ya karena jualnya dalam bentuk buah. Terus ada berapa sajian? 3 sajian. Ini dia hasilnya. Hasil perhitungan tadi yang kita simulasi ini dia hasilnya. Seperti itu. Nah, lanjut sekarang ke klaim. Ini tadi udah informasi nilai gizi seperti itu Bapak Ibu, gambaran secara lengkapnya ya. Sudah saya jelaskan. Sekarang kita ke klaim. Nah, bicara klaim, seringkali yang tidak paham itu mencantumkan yang bombastis. Tadi Pak Budi juga sudah sampaikan. Dan berlebihan. Saya menyampaikan bahwa yang namanya pangan itu bukannya obat. Nanti ada di slide tentang larangan ya. Intinya kalau pangan ya pangan dan itu tidak bisa jadi obat, mengobati dan sebagainya. Apa yang boleh diklaim? Kalau gitu apa dong yang boleh dicantumin? Nah, ini akan saya jelaskan. Di dalam peraturannya, nanti Bapak Ibu sekalian silakan mendownload peraturannya ya. Ini dia Perbepom nomor 1 2022. Ini tertuang secara detail tentang klaim ini. Bisa dibaca-baca lagi nanti. Nah, pada saat ingin mengklaim, pastikan dulu produknya itu memenuhi persyaratan ini. Jadi nggak bisa seenaknya. Karena tadi apa yang saya bilang, klaim itu hal yang positif untuk nilai jual produk.
Tapi kalau memang nggak aman, nggak sehat, dalam arti GGL-nya tinggi, gula, garam, lemaknya tinggi, itu nggak boleh ngeklaim gitu. Jadi persyaratan intinya ini nih, harus terpenuhi dulu. Produknya tidak lebih dari lemak total 18 gram. Lemak jenuh nggak boleh dari 6 gram. Natrium nggak boleh dari 300 mg. Kolesterol nggak boleh dari 60 mg. Ini layak mencantumkan klaim karena produknya sudah memenuhi GGL ini ya, GGL gula, garam, lemak gitu ya. Nah, terus berikutnya gulanya memang nggak dipersyaratkan sini ya, jadi cuma garam dan lemak. Nah, persyaratannya harus dipenuhi dulu. Nah, dikecualikan kalau dia nanti mau mengklaim lemak gitu ya, misalkan dia akan mencantumkan klaim terkait lemak, kolesterol, garam, syarat pangan, ini jadi dikecualikan karena jadi nggak sama atau nggak sinergi pemenuhannya. Terus kalau mengklaim vegan, ini juga nggak perlu dipersyaratkan karena kalau vegan itu lebih ke arah ini pangan dibuat dari bahan berbasis apa nih, ada unsur hewannya enggak gitu. Jadi bukan ke arah informasi nilai zat-zat gizi ini. Yang berikutnya adalah kalau produknya itu pangan olahan antara yang wajib fortifikasi gitu ya, atau klaim gluten itu juga nggak wajib persyaratan ini. Jadi ini yang dikecualikan, tidak harus memenuhi ini. Terus berikutnya pada saat pencantuman klaim gizi ini klaim gizi apa sih, kan pasti bertanya ini apa sih klaim gizi? Klaim gizi itu adalah suatu pernyataan yang menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan ini tuh punya karakteristik gizi tertentu gitu ya. Dari mulai energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Jadi bisa bilang tinggi protein, tinggi vitamin, itu seperti itu klaim gizi contohnya nanti di slide ada. Nah, ketentuan pencantuman ini pasti harus memperhatikan pertama adalah jenis, jumlah, dan fungsi dari zat gizi itu. Jadi udah pastilah ini diperhatikan ya. Wajar nggak dikonsumsi? Jangan sampai kita baru bisa dapat tinggi protein atau tinggi vitamin kalau kita makannya setoples misalkan. Kan nggak wajar ya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kewajaran mengkonsumsi. Terus pola konsumsi gizi seimbang itu juga diperhatikan. Keadaan kesehatan masyarakat, kelayakan pangan itu sebagai pembawa zat gizi. Itu yang menjadi perhatian. Nah, ini jenis-jenis klaim Bapak Ibu sekalian yang dibolehkan oleh di pangan ya. Klaim gizi itu nanti ada isi klaim kandungan, klaim perbandingan zat gizi, klaim tanpa penambahan gula, klaim tanpa penambahan garam, klaim laktosa, klaim gluten, itu di klaim gizi. Klaim kesehatan ini ada nanti klaim fungsi, nanti ada contohnya kayak apa sih klaim fungsi ini, fungsi dari zat gizi, terus klaim penurunan risiko penyakit. Ini yang kaitannya ke risiko penyakit dibolehkan hanya untuk yang kriteria ini, dan itu persyaratannya harus ada uji klinis, jadi nggak bisa ujuk-ujuk produk ini bilang membantu kesehatan jantung segala macam gitu ya, itu harus dibuktikan secara klinis tuh. Ya, terus klaim glikemik, ini hubungannya ke glycemic index ya. Terus klaim apa lagi? Ada klaim vegan. Nah ini biasanya sekarang lagi tren juga nih produk-produk vegan yang nggak mengkonsumsi hewan ya, produk hewani, jadi mencantumkan klaim vegan. Terus klaim isotonik, ini juga. Terus klaim terkait mikroorganisme, ini juga probiotik, klaim kesehatan dan sebagainya. Itu lanjut. Nah, saya akan jelaskan secara satu persatu, tapi cepat saja, nggak cepat-cepat, nggak ini ya, nggak secara detail. Jadi di klaim gizi ini ada klaim kandungan. Mungkin Bapak Ibu selama ini melihat, oh iya ada yang tulisan tinggi serat, tinggi protein, rendah kolesterol, gitu ya. Ada bebas lemak gitu ya, bebas gula, bebas garam, itu memang dibolehkan klaim seperti itu Bapak Ibu. Jadi cenderung nih kalau yang rendah, bebas, itu pasti yang unsurnya ke arah lemak gitu ya, garam. Tadi kan yang GGL yang cenderung tuh diturunin. Tapi kalau yang tinggi, yang sumber itu biasanya yang baik-baik tuh, vitamin, mineral, protein, gitu ya. Nah itu memang diatur. Jadi silakan bisa mencantumkan ini sepanjang memenuhi persyaratan. Ada persyaratannya yang dipenuhi. Kalau bilang tinggi protein, ya harus berapa proteinnya gitu, enggak suka-suka gitu ya, orang nggak tinggi protein terus nulis tinggi protein, itu akan menjadi pembohongan publik gitu. Jadi harus dibuktikan benar nggak tinggi protein, ada persyaratannya. Seperti itu, ya cepat aja.
Klaim perbandingan ini juga ngebandingin dengan produk yang sejenis, misalkan lebih diperkaya protein gitu ya, atau kata-katanya ekstra gitu ya, ekstra dan sebagainya itu dibolehkan, dan itu ada ketentuannya. Atau kurang rendah lemak gitu ya, kurang lemak atau apa istilahnya, dikurangi lemak dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi ada persyaratannya untuk yang mengklaim perbandingan dengan produk sejenisnya. Tuh, ini kayak gini nih, less sugar. Berarti memang benar dia produknya tuh kurang gula, dan itu sudah memenuhi syarat. Jadi Bapak Ibu kalau beli produk ada izin edarnya, ada klaim-klaim kayak gini, itu insya Allah Badan POM sudah melakukan penilaian tuh, memang terbukti dia sugar misalkan, seperti itu. Nah, berikutnya klaim tanpa penambahan gula, ini juga sama, banyak juga yang bilang no sugar added, gitu ya, tanpa penambahan gula, atau no added salt, tanpa penambahan garam. Itu karena pasti orang-orang yang concern dengan gula dan garam sangat memperhatikan nih, konsumen melihat ini, oh ya ini berarti gulanya kecil nih, saya kan diabetes, oh ini bagus nih buat saya, seperti itu. Jadi preferensi buat konsumen. Berikutnya klaim gluten, klaim laktosa. Ini juga sama kami fasilitasi, misalkan ada yang alergi sama gluten, ini kan penting juga ya klaim-klaim ini gitu ya. Rendah gluten dan itu harus terpenuhi. Produknya kriterianya seperti apa itu ada aturannya. Termasuk rendah laktosa gitu ya. Nah, klaim fungsi yang tadi saya bilang, contohnya apa sih? Misalkan saya jualan produk ini, contohnya flax nih. Tinggi serat pangan, terus tulis tuh di dalam labelnya, serat pangan larut beta-glukan dari oats dapat membantu memelihara fungsi saluran pencernaan. Itu namanya klaim fungsi. Dan di dalam aturannya kami sudah detailkan apa aja yang boleh. Klaim fungsi yang boleh itu apa aja. Tinggal diintip, memenuhi syarat atau tidak, berhak untuk mencantumkan. Seperti itu ya. Tinggal dilihat nanti peraturannya secara detail. Klaim penurunan resiko penyakit, ini juga kami buka peluang itu. Tapi ini harus dibuktikan dengan uji klinik, karena hubungannya sudah ke penyakit gitu ya. Nggak bisa suka-suka gitu. Nah, klaim glikemik juga sama, kita sudah fasilitasi untuk pencantuman klaim glikemik indeks ini. Nah, berikutnya isotonik. Isotonik juga sama, ini juga kami sudah fasilitasi untuk pencantumannya seperti apa. Vegan juga, vegan ini dipastikan bahwa produknya itu tidak mengandung bahan hewan, termasuk olahannya, termasuk madu. Dan ini harus dibuktikan dengan uji DNA. Karena kan orang-orang yang vegetarian atau dia vegan, dia akan sangat perhatikan ini benar nggak sih? Nggak ada DNA hewannya gitu ya, termasuk turunan produk turunannya. Dan dia berhak untuk mencantumkan itu kalau memang memenuhi dan mencantumkan logo vegan. Nah, untuk probiotik juga ini sama, mulai marak gitu ya probiotik. Nah, probiotik ini Bapak Ibu sekalian itu bisa dicantumin probiotik kalau dia punya data-data ini yang harus dipenuhi. Kajian manfaat, udah ada pengamatan uji klinik ya, karena probiotik itu hubungannya juga ke arah kesehatan pencernaan gitu ya, jadi perlu dipastikan nih, nggak bisa sekonyong-konyong gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, bukannya kami menghambat, tapi lebih ke arah memang pembuktian yang seharusnya seperti apa biar konsumen tidak dibohongi. Tuh. Nah, untuk klaim baru, jadi peraturan ini sudah ditetapkan sedemikian lengkap, tapi kami menyadari pasti perkembangan teknologi itu terus berkembang gitu. Sehingga kami fasilitasi. Kalau nggak ada di peraturan ini, silakan ngajuin permohonan pengkajian ke kami. Gitu. Kami akan lakukan pengkajian karena kami mengakomodir perkembangan teknologi. Gitu. Ada dokumen yang harus dipenuhinya apa saja untuk bisa kami lakukan pengkajian. Dan yang sudah dikaji itu bisa diakses. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini di website kami, diklik nanti tuh keluar semua tuh yang udah diizinin Badan POM tapi belum ada diregulasi. Karena kan kami nggak mungkin ada yang ngajuin terus revisi regulasi dulu, itu bakalan lama prosesnya. Jadi kami buatkan dalam bentuk pengkajian. Nah, ini dituangin nih contoh nih ya yang udah kami kaji tapi di regulasi belum tertuang. Yogurt membantu pencernaan laktosa. Nah, ini kami pastikan persyaratannya adalah mengandung starter Delbruki dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya sudah ada dilakukan pengkajian, berarti boleh mencantumkan kalimat ini. Seperti itu. Nah, ini larangan Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya slide terakhir. Jadi ada ketentuan yang melarang. Jadi regulasi melarang bahwa untuk pangan-pangan produk bayi
formula bayi segala macam ini nggak boleh ada klaim, gitu. Nggak boleh ada klaim untuk formula bayi karena ini mendorong sebenarnya pemberian ASI Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh mencantumkan klaim untuk produk-produk formula bayi yang peruntukannya bayi ya. Terus untuk anak 1-3 tahun itu nggak boleh nyantumin klaim penurunan risiko penyakit. Ini kami sudah kaji sehingga menetapkan larangan ini. Terus memuat pernyataan bahwa konsumsi pangan ini dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Karena kita tahu yang namanya gizi seimbang nggak cuma bisa dipenuhi oleh satu makanan, gitu. Pasti akan butuh kombinasi beberapa makanan. Jadi tidak boleh mencantumkan ini memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Terus juga tidak boleh mencantumkan klaim yang memanfaatkan kekhawatiran konsumen gitu ya, bikin takut konsumen gitu. Terus juga mencantumkan klaim yang menyebabkan konsumen akhirnya mengkonsumsi secara tidak benar gitu, makan ini aja terus-terusan. Itu ya, itu juga nggak bagus tuh, nggak dibenarkan. Terus mencantumkan klaim yang menggambarkan bahwa pangan ini mencegah, mengobati, menyembuhkan penyakit itu sudah pasti tidak bisa karena makanan beda dengan obat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik walaupun agak berat ya substansinya ini. Mohon maaf karena memang kalau bicara informasi nilai gizi, bicara klaim itu sangat scientific based. Jadi bicaranya agak berat, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Ibu MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nisha. Walaupun mungkin Ibu berpikir ini kayaknya materinya berat, tapi enggak kok Bu. Ternyata banyak sekali teman-teman Sobat IKM justru antusias sekali loh bertanya di kolom chat. Cuman karena mungkin memang kita punya tata tertib, boleh nanti saya bacakan satu persatu deh. Oke, sekarang kita mulai. Jangan lupa ya untuk seluruh sobat-sobat IKM. Tadi juga sudah saya ingatkan di awal, bagi penanya yang terbaik, bagi penanya yang aktif, dan yang beruntung akan mendapatkan GoPay sebesar Rp100.000. Jadi silakan teman-teman sobat-sobat IKM yang mau bertanya, tapi dengan pertanyaan yang bagus dan pastinya yang menarik, itu yang akan menjadi terpilih. Dan yang pertama izin Ibu Nisha, ada yang bertanya ini, saya bacakan di kolom chat dulu ya. Nama saya Enar Minariati, UKM Kota Sukabumi gitu, Jawa Barat. Izin bertanya, untuk menentukan angka nilai gizi harus dilakukan pengujian produk sebelumnya. Untuk pengujiannya cukup 1 kali atau ada aturannya kah? Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu Nisha boleh untuk saya bacakan dulu. Saya tampung dulu 3, lalu nanti Ibu langsung menjawab. Boleh ya Bu ya? Izin ya sebentar. Dan selanjutnya selamat siang Ibu Bapak Panitia untuk mohon izin, mohon informasi berkenaan dengan pengolahan pangan dalam label. Kalau tidak dicantumkan, apakah ada saksinya? Mohon dapat dijelaskan secara detail saksinya. Ini pertanyaan dari UPTI atau Optimamin dan Kemasan Jawa Timur. Oke, itu pertanyaannya kedua ya Bu Nisha. Mohon izin, tuh kan banyak sekali loh Bu, ini yang antusias bertanya loh ternyata. Saya pikir banyak yang ngantuk, tapi enggak ternyata loh Bu. Oke, ini ada lagi perkenalkan, nama saya Supri Endang Susilowati dari UMKM Safida Banjarnegara. Izin bertanya, apakah ada masa berlaku untuk ink yang dikeluarkan oleh laborat? Oke, mohon izin Ibu, tadi ada 3 pertanyaan, boleh untuk langsung menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Ibu penanya ya. Ini alhamdulillah saya udah khawatir aja nih Bu, siang-siang habis makan siang gitu ya, ngantuk. Iya. Materinya berat gitu. Aduh, kayaknya enakan tidur deh daripada dengerin. Ternyata alhamdulillah. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan yang diajukan terkait pengujian. Ini saya infokan bahwa untuk yang UMK, jadi pastiin dulu nih, Ibu Bapak produsen mikro kecil nggak? Yang lagi mungkin ini ada fasilitator sini ya Bu Indah ya, bisa melihat, oh ya UMKM-nya ini ternyata produsen ini masuk kategori mikro kecil.
Itu diperhatiin aja tuh dari mulai nilai-nilai ininya ya, kriteria besar kecilnya ada di peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi silakan dicermati. Pada saat dia masuk mikro kecil, dia itu sebenarnya ketentuan penerapan ING ini masih postpone, ditunda. Dalam arti gini, kalau dia sudah terfasilitasi dengan yang listing tadi 163 jenis produk, itu dia otomatis bisa pakai itu tanpa harus nguji. Tadi saya katakan kan bahwa ini UMKM nggak perlu nguji, tinggal ngambil data itu di dalam peraturan itu, tapi pastiin produknya sama persis. Contoh tadi empek-empek lenjer gitu ya. Oh iya, saya tinggal ngambil data itu, nggak perlu nguji Ibu. Pakai aja data itu. Cara ngitungnya tadi ada. Nanti mungkin PPT saya bisa di-share untuk belajar lagi gitu ya, karena di peraturan sebenarnya ada, cuma ini untuk memudahkan gitu ya. Jadi tinggal diambil datanya di peraturan, dicantumin, nggak perlu nguji gitu. Nah, untuk pelaku usaha yang pas ngeliat ya produk saya nggak ada di listing 163. Di dalam pendaftaran di Badan POM, itu kami belum mewajibkan untuk ING yang memang kategorinya dia perusahaan UMK, mikro kecil, dan tidak terfasilitasi di 163 kategori pangan itu. Seperti itu. Jadi memang kami memberi kemudahan ke UMK seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu mau nguji itu alhamdulillah, pengujian cukup sekali di awal. Gitu. Beda dengan cemaran, karena kalau cemaran itu kan pengaruhnya alat itu beda-beda ya, masak sekarang mau masak nanti bisa jadi cemarannya beda gitu. Nah, kalau untuk zat gizi ini bisa pengujian sekali di awal pada saat mendaftarkan produknya. Itu kalau ibu bapak mau menginisiasi sendiri, nguji sendiri, saya mau uji sendiri aja, nggak mau ngeliat peraturan itu, karena saya mau pastiin yang benar-benar produk saya gitu ya, nilainya berapa gitu, itu mah nggak aja, silakan tinggal diuji, tapi cukup sekali. Nah, berikut pertanyaannya kedua, kaitannya ke tidak mencantumkan. Sanksi. Iya, Bu, sanksi. Ya. Tidak mencantumkan. Yang tadi ini masih nyambung berarti, Bu, sama jawaban saya. Jadi kalau untuk mikro kecil, yang tadi dia belum tertuang di 163, itu penerapan ini masih bisa tidak langsung diterapkan karena masih diberi kesempatan untuk penyesuaian nanti kita melengkapi lagi jenis pangan untuk UMK itu. Tapi kalau yang masuk kategori dia sudah menengah dan besar itu akan kena sanksi karena ini sifatnya wajib untuk diterapkan. Sanksinya mulai sanksi administratif Bapak Ibu sekalian, peringatan dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadinya untuk yang industri menengah dan besar itu otomatis dia statusnya wajib dan harus mencantumkan. Kalau tidak akan kena sanksi administratif. Yang ketiga apa ya Bu Indah? Saya lupa. Iya, izin tadi katanya mohon Bapak saya ini Supri ya, takaran saji sambal ya? Enggak, apakah ada masa berlaku ING yang dikeluarkan oleh laborat? Iya. Oh iya, ya itu. Tidak ada. Jadi informasi nilai gizi itu cukup sekali di awal. Ini pertanyaannya jadi bisa kena ke semua nih ya. Penanya ini mirip-mirip pertanyaannya. Jadi bisa di awal yang pengujian pertama. Tidak ada kadaluarsanya ya. Kecuali yang tadi cemaran memang wajib, tapi kalau informasi nilai gizi bisa pakai pengujian di awal. Seperti itu, Bu. Oke. Sip. Mau kita lanjutkan lagi ya, Bu ya. Soalnya banyak sekali yang masuk ke kolom chat saya juga. Ini dari Emilia Rospitasari. Bagaimana cara menghitung jumlah persajian untuk sambal? Kata gitu ya, Bu. Yang pertama. Yang kedua dari Zaldi. Mohon bertanya berapa dan Ini berapa mungkin biaya mungkin ya Bu ya yang ditanyakan ya. Berapa dan bagaimana prosedur dalam mengurus uji nutrisi? Dan selanjutnya di pertanyaan ketiga, saya Hafsa dari UKM Telur Asin di NTB Bu. Wow, jauh juga nih. Mencantumkan nilai gizi pada label telur asin sebaiknya seperti apa? Oh ya, ini masuk akal Bu, boleh ya? Monggo Ibu, boleh untuk menjawab 3 dulu ya. Oke, silakan. Ya, yang pertama tadi sambal ya, ditanya takaran saji ya. Ini regulasinya sebenarnya ada yang tadi itu, jadi mesti dicek dulu nih. Mohon maaf, ini mungkin saya minta waktu, tim sedang ngecek dulu. Di peraturannya tadi kan saya sampaikan bahwa di peraturan ING untuk UMK itu ada 163, atau kami punya juga peraturan takaran saji tentang pangan, kami akan cek sambal berapa ya. Mohon waktu sambil tim mengecek.
Yang berikut adalah ataupun nanti kalau mau googling sendiri nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya, peraturannya tadi yang informasi nilai gizi untuk usaha mikro kecil, atau nanti pakai keywordnya atau kata kuncinya itu takaran saji gitu ya, dicari di JDIH BPOM, nanti akan keluar itu peraturannya, itu banyak keluar semua takaran saji di pangan olahan itu. Nah, untuk biaya ini tergantung labnya Bapak Ibu sekalian, intinya kami membolehkan menguji di lab swasta yang terakreditasi atau lab pemerintah. Itu silakan aja. Kalau bicara biaya memang akan sangat variatif ya, tergantung ujinya kemana nih. Gitu. Jadi saya terus terang nggak mengetahui persis berapa besarannya untuk pengujian ini. Tapi yang tadi saya katakan, sebenarnya Bapak Ibu kalau masuk kategori mikro kecil nggak perlu nguji gitu ya. Terus untuk telur asin Ibu, jadi telur asin ini sangat potensial juga untuk dicantumin ING-nya ya, karena kan kita tahu telur ada kandungan lemak dan sebagainya gitu ya, protein gitu ya dan sebagainya. Jadi bisa saja dicantumkan untuk komponennya apa saja tadi yang saya udah cantumin, yang wajib. Ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, ada kalori. Itu yang wajib dicantumin kalau mau mencantumkan informasi nilai gizi. Seperti itu. Tapi kan ini lagi-lagi usaha ini kalau Ibu berkomitmen atau berinisiasi itu luar biasa tuh, saya acungin jempol ya, karena jadi informasi buat konsumen kan ya. Itu silakan diuji, tapi tadi informasi yang wajib tadi minimal itu lemak, ada energi, ada karbohidrat, protein, sama garam ya, sama gula. Itu yang tadi di paparan saya Bu, yang tadi saya sudah jelaskan. Ya boleh, mungkin nanti mohon izin Ibu berkenan men-sharing materinya nanti ya Bu ya. Boleh. Iya, Oh ya jadi Ibu, ini saya udah teman-teman dapat jawaban nih dari temen nih. siap. Sambal Ya, Bu. itu takaran sajinya 10 sampai 20 gram. Oh, 10 Jadi sampai kalau 20 gram. Iya, kalau Ibu misalkan saya mau bikin satu pouch itu sambal isinya 100 gram, berarti kalau saya mau nulis takaran sajinya 20, berarti sekali satu kemasan itu isinya ada 5 sajian. Seperti itu tadi cara ngitungnya ya. Jadi untuk takaran saji sambal 10 sampai 20 gram. Ya. Oke, lengkap sudah ya Bu. Tadi sudah 6 pertanyaan yang masuk. Selanjutnya mohon izin kita kasih satu untuk yang raise hand ya Bu. Seperti dari silakan. tadi juga sudah banyak sekali yang mau bertanya. Mohon izin mungkin bisa kita cari ya. Tadi siapa yang raise hand boleh di unmute. Mohon izin teman-teman. Nah ini. Halo. Oh ya, silakan. Halo. Mana? Ya, ini siapa? Mohon izin silakan Ibu sebutkan nama, lalu asal dan pertanyaannya. Halo. Tes iya. Silakan. Selamat sore. Kita masuk sore. Iya, ini suaranya ada 2 yang dapat izinnya saya atau yang satunya ya? Maaf. Iya. Mohon izin. Karena di unmute ada 2 orang. Maaf. Boleh untuk bergantian saja kalau gitu ya. Kita mute dulu. Baik, Ibu silakan, Ibu duluan, nggak apa-apa. Saya unmute dulu. Iya. Thank you, Mbak. Oke, silakan Ibu. Ibu, silakan sudah di unmute. Monggo untuk bertanya kepada narasumber kita. Ibu. Halo. Oh iya, monggo Ibu silakan nama dan dari mana serta pertanyaannya langsung. Monggo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya Bu, ini kita kan dari Kota Tidore Kepulauan. Sebentar kita di kemasan kita dalam produk kita IKM itu olahan ikan. Kita udah punya PIRT sama NIB. Apakah wajib kita mencantumkan halal juga? Apa itu halal? Harus ada sertifikat halal. Sementara kita kan dari Tidore kan ada mau sel Tidore. Sementara pengurusan halal itu kita tahu katanya lama baru sertifikatnya keluar. Ya. Apakah itu wajib halal di kemasan kita?
Mana Bu Indah? Monggo. Ya, monggo Ibu. Langsung jawab. Oh ya. Ya, silakan. Maaf. Ya, untuk halal itu sebenarnya kewenangannya Kementerian Agama ya, BPJPH, Bapak Ibu. Jadi memang pencantuman logo halal ini di pangan itu memang akan diwajibkan, dan memang sekarang masanya sampai periode tahun berapa ya saya lupa, tapi intinya akan wajib Bu status pencantuman halal. Dan untuk pengurusannya itu di BPJPH Bu, mohon maaf, bukan di kami di Badan POM tapi di Kementerian Agama, di BPJPH, Badan Penjaminan jaminan tentang kehalalan ya produk ya. Silakan di googling deh Bu. Dan setahu saya saat ini juga banyak juga kegiatan-kegiatan fasilitasi yang mereka lakukan ya terkait pencantuman halal ini. Jadi mohon maaf keterbatasan info yang saya miliki. Ibu bisa mencari tahu nanti ke websitenya mereka ya Bu, ke BPJPH. Itu. Oke, cukup ya Ibu dari Tidore, semoga bisa mewakilkan dan melengkapi pertanyaan Ibu tadi. Mohon izin Ibu, satu lagi yang tadi sudah raise hand, Mbak, boleh kami persilakan. Ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin Ibu ya. Mohon izin Bu, boleh ya? Oke, ya silakan Mbak tadi yang pertama sudah meng-unmute, kami persilakan untuk boleh bicara lagi. Silakan. Baik, selamat sore. Tapi mohon izin Mbak, boleh on cam ya, agar kita bisa lihat nih Mbak dari mana. Oh, lalu iya, pertanyaannya baik. apa. Saya kebetulan lagi work from home ini, maaf ya kalau ada back sound. Tidak apa-apa Ibu, Ibu dari Tidore, terima kasih. Mohon izin boleh boleh di mute lagi audionya karena kami mempersilakan Ibu Leisi ya, kalau nggak salah kah? Baik. Ya, Selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Anisha, Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Saya Leisi, maaf ya untuk background di belakang karena saya lagi work from home. Di sini saya perwakilan dari PT Gali Sagu Pangan. Produk kami adalah beras sagu, beras analog dari sagu. Kemudian kebetulan saya ingin menanyakan masalah produk kami yang dimana kami sudah pernah tanya sebelumnya, tapi belum ada jawaban yang begitu tepat. Jadi kebetulan saya ada kesempatan di sini untuk bisa sharing juga dengan teman-teman lainnya yang mungkin butuh informasi juga untuk ini gitu. Saya mau menanyakan mengenai klaim ya Bu, klaim gizi di mana untuk low GI dan gluten free ya. Apakah boleh kami juga cantumkan dalam kemasan kami? Kemudian yang kedua adalah untuk takaran saji ya, mohon petunjuk juga Bu, karena produk kami ini beras ya, beras, kemudian tapi ini beras analog yang terbuat dari sagu. Jadi untuk takaran saji ini sebenarnya untuk 200 gram umumnya itu untuk 4-5 orang. Waktu itu sempat keluarkan produk yang launching dengan bumbu ya, jadi yang 200 gram dengan bumbu, saya diberitahu kalau misalkan takaran sajinya itu untuk 2 gitu. Sebenarnya kan sagu ini mengenyangkan ya, mungkin bagi orang awam kalau nasi putih 80 gram sampai 100 gram untuk satu porsi. Kemudian kalau untuk beras sagu kami ini kebetulan bisa 50 gram sudah cukup gitu Bu untuk satu porsi. Jadi saya agak rancu juga waktu itu karena diminta ditulis untuk 200 gram 2 porsi, tetap kami mengikuti apa yang diminta oleh registratornya gitu ya Bu. Kemudian yang ketiga Bu, saya kebetulan abang saya ada buka juga pabrik rempah, di mana produksinya adalah rempah-rempah yang diambil dari seluruh Indonesia. Kemudian di sana kami ada gabungan dari rempah, karena tadi Ibu sempat ada slide yang di mana saya simak kebetulan tanpa ada ING gitu ya kalau untuk rempah. Seumpamanya Bu, kalau misalkan rempah ini digabungkan ya, misalkan dengan beberapa rempah yang digabungkan ini tetap tidak ada ING-nya atau nanti ada klaim ING karena ini menyatu ya jadi satu rempah gitu. Contoh misalkan cabai rawit kemudian ditambahkan dengan bumbu lainnya misalkan bunga lawang atau misalkan kayu manis gitu Bu. Jadi ada gabungan beberapa rempah di dalam satu paket yang kami rencananya akan buat juga Bu sekarang ini produk yang akan kami launching dari abang saya. Apakah itu perlu juga ING gitu Bu? Iya. Baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik.
Sudah, Bu. Saya langsung jawab ya, Bu Indah. Ya, Ya, monggo makasih. Ibu, silakan. Ya, makasih Bu Lesi, pertanyaannya luar biasa ya. Ini tataran implementatif ya. Ibu tadi bilang registrasi, berarti lagi berproses registrasi, Bu? Betul, Di sudah mana, Bu? proses registrasi. Saya Di sudah mana? ada nomor IREK-nya juga, Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Ya, jadi untuk yang tadi takaran saji, memang itu berlaku umum untuk yang tadi Ibu sampaikan ya. Tapi jika Ibu merasa ini saya nggak sama dengan takaran saji yang telah ditetapkan, itu sebenarnya masih ada kesempatan Ibu untuk memberi argumentasi bahwa saya takaran sajinya nggak segini. Ini disertai bukti juga nggak apa-apa, Bu. Jadi kan Ibu tadi ngerasa keberatan, saya sebenarnya nggak segitu ya, nggak sampai 200 untuk dua takaran saji gitu ya. Jadi maksud saya di 100 gitu. Misalkan saya cuma 50, itu sebenarnya ada hak untuk Ibu menyampaikan ke apa namanya, bisa ke Direktorat Registrasi atau bisa ke kami di Direktorat Standar gitu ya. Sepanjang Ibu punya data dukung untuk menjelaskan saya nggak pakai takaran saji itu gitu. Sebenarnya dibuka peluang itu, Bu. Itu pilihan sebenarnya buat Bu Lesi untuk menggunakan takaran saji yang ada atau mau mengupayakan yang Ibu mau gitu, tapi dengan argumentasi atau justifikasi data yang bisa diberikan ke kami untuk kami lihat lagi gitu. Oh betul nggak ya bisa kurang dari ini, karena yang kita setting itu memang pangan pada umumnya kan. Kalau Ibu ngerasa saya bukan beras misalkan, atau saya ini sebenarnya sagu yang tadi Bu bilang kan ya, ini produk sagu yang berbentuk beras gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa saja Bu. Jadi kaitan takaran saja seperti itu. Jadi masih ada peluang, ruang yang diberikan kepada Ibu untuk memberikan apa yang Ibu mau gitu ya, sepanjang dengan argumentasi. Bisa disampaikan baik itu ke registrasi maupun ke standar. Kalau Ibu merasa itu belum pas gitu ya. Nah, kaitannya ke yang tadi Ibu bilang, boleh nggak sih saya nyantumin klaimnya? Sepanjang memenuhi persyaratan klaim, sah-sah aja, Bu. Yang penting dicermati itu. Yang tadi klaim, apa yang Ibu minta, klaim glikemik ya. Kita tahu persyaratannya itu adalah harus mengandung karbohidrat tersedia minimal 25 gram per saji. Ini tidak termasuk serat pangan. Terus nilai indeks glikemiknya harus dibuktikan dengan uji klinis, menggunakan pangan yang sudah siap konsumsi gitu. Jadi semua itu tertuang Bu di peraturan klaim. Jadi tadi tim saya sepertinya sudah posting peraturannya, bisa dipelajari gitu ya. Nanti dari situ kan ada kriteria-kriteria kategorinya ya dari indeks glikemik itu, dan bisa masuk kategori yang mana gitu ya dari kriteria ini yang ada di dalam peraturan, dan mencantumkan peringatan penyandang diabetes harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi gitu ya yang berdekatan dengan klaim glikemik. Jadi semua itu begitu clear untuk pencantuman klaim tadi Bu. Jadi bisa dipelajari tahap demi tahap. Kalaupun Ibu ngerasa masih belum clear, kalau saya bisa, kami punya media konsultasi, baik itu mau ke registrasi maupun ke standar. Kami punya media konsultasinya, kami punya saluran secara online untuk berkonsultasi. Nanti googling aja website atau subsite kami standar pangan, nanti ada tuh lewat chat, lewat telepon atau datang langsung juga bisa seperti itu. Terus kaitannya ke yang rempah Bu, rempah ini kalau masuk kategorinya tetap di rempah, dia masih tetap bisa dikecualikan walaupun isinya mix ya, sepanjang kalau bicara kategori pangan dia masih di rumah rempah gitu. Karena tadi yang saya sampaikan adalah bicara induk dari kategori pangannya rempah, berarti kan rempah apapun, mau dia tunggal, mau dia campuran, kalau dia masih hitungan kategorinya rempah, dia masih kena ketentuan tidak wajib mencantumkan ING. Seperti itu Ibu Lesi. Oke, terima kasih banyak Ibu Lesi. Mudah-mudahan tadi jawabannya bisa terpuaskan dengan jawaban Ibu Anisya tadi ya. Ini maaf, ada ini mungkin maaf Bu, kalau mungkin Ibu boleh bantu share di nanti mungkin dari pihak moderator bisa bantu mungkin untuk standar pangan yang Ibu tadi beritahu, mungkin dari teman-teman yang lainnya juga ingin tahu. Ada tuh Bu di chat Kusapa, ini Bu Ati sudah bantu saya untuk mengetikkan Kusapa konsultasi standar pangan, linknya kemana dan jamnya Senin sampai Kamis Bu, dari jam 8 sampai jam 4 itu chat ya, jadinya lewat online.
bisa ditanyakan. Peraturannya juga sudah diposting, termasuk PPT saya juga udah diposting. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat di chat, semuanya tersedia. Sip, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk narasumber kita hari ini. Ibu Anisha luar biasa selaku Direktur Standarisasi Pangan Olahan BPOM. Bu, terima kasih banyak paparan materinya luar biasa. Saya berharap juga teman-teman Sobat IKM yang ada di sini sangat amat terbantu dengan informasi serta materi yang Ibu berikan. Yang kita harapkan bersama, Sobat-Sobat IKM semua semakin sukses dan pastinya berkembang dan menjadi IKM yang lebih berkualitas. Setuju ya, Bu? Ya, sama-sama Bu, terima kasih juga. Baik, terima kasih banyak Bu Nisha. Mohon izin buat teman-teman sekalian. Tadi juga sudah kita umumkan bahwa akan ada pemenang 3 pemenang yang beruntung yang mendapatkan GoPay sebesar 100.000. Dan pemenangnya adalah pertama Ukti Mamin dan Kemasan, yang kedua Emilia Royce, dan yang ketiga tadi secara raise hand Ibu Lacey. Mohon izin untuk teman-teman tadi yang sudah saya sebutkan namanya diminta untuk di-chat, lalu sebutkan nomor handphonenya agar panitia bisa langsung menghubungi. Oke? Baik, terima kasih. Ibu mohon izin saya akan tutup acara. Ya, baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah telah selesai webinar kita hari ini. Bapak Ibu para seluruh sobat IKM dengan tema informasi nilai gizi dan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Kita berharap bersama bahwa webinar ini bisa meningkatkan mutu serta kualitas sobat-sobat IKM khususnya dari kemasan, nilai gizi, klaim label, dan iklan pangan olahan. Sehingga terciptanya IKM yang berkualitas karena Indonesia punya kita, kita punya Indonesia. Sedikit pantun untuk Bapak Ibu yang kami hormati, jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa membeli cenderamata. Cakep. Ayo maju IKM Indonesia. Kalian semua pasti jaya. Pastinya saya Indah mohon undur diri. Bapak Ibu terima kasih setinggi-tingginya kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ditjen IKMA, narasumber, serta seluruh panitia yang telah membuat webinar ini menjadi lancar dan penuh berkah. Sampai jumpa tentunya di webinar menarik lainnya. Jadi mohon izin teman-teman Sobat IKM terus gali ilmu, terus gali potensi kalian karena Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendukung penuh kesuksesan dan pastinya peningkatan mutu dari IKM Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Harus semakin semangat. Sampai jumpa di webinar menarik selanjutnya. Dan pastikan kalian semua ikut ya. Terima kasih. Agar semakin hebat IKM Indonesia, mohon pamit, mohon izin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh hadirin diperkenankan meninggalkan Zoom. Izin pamit Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Anisha. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budi. Untuk para pemenang mohon untuk chat ke nomor yang tertera di kolom chat ya. Baru-baru ini channel sahabat banyak interaksi dengan orang-orang di Indonesia dan wah saya sangat terkejut dari semua mereka sangat supportif kalian semua yang sedang menonton sangat supportif dan saya terkejut saya tidak pernah dapat